Hai, welcome to my love garden. Kali ini aku akan membuat pick a card trading dengan tema alasan kenapa kamu terlahir kembali di bumi. Saat ini pilihannya 3 pile ya. Ada pile 1 dengan White Newman Tarot, ada pile 2 dengan Good Karma Tarot, dan juga ada pile 3 dengan Neo Tarot ya. Boleh tarik nafas dulu yang dalam, meditate dulu beberapa waktu juga boleh, lalu pilih sesuai dengan apa yang intuisi kamu katakan ya. Pile 1, 2, dan 3. Untuk timestamps-nya boleh cek di deskripsi box ya. Sampai ketemu di pile kalian. Hai, untuk kamu yang milih tumpukan kartu dari White Newman Tarot, kita akan lihat dulu nih, apa sih yang melambangkan kamu ya dari decknya. Untuk kartunya sendiri udah aku pre-shuffle, tapi aku akan lihat dulu energi yang melambangkan kamu ya. Untuk kenapa sih kamu terlahir kembali sekarang ya? Apa alasan kamu terlahir kembali seperti itu ya? Let's see. Oke, kartu yang melambangkannya di sini ada the Fool. Oke. Aku taruh di sini ya. Lalu kita akan mulai untuk readingnya kali ini. Kartu yang udah aku pre-shuffle ada ini. Kita mulai dulu ya. Aku rapiin dulu ya kartunya, sebentar. Oke, kita balik. Pertama di sini ada Trust the Timing dan juga ada One of Keys. Lalu ada Earth It dan juga ada Fuse of the Ego. Oke. Lalu ada Baby Steps dan juga ada Queen of Roses. Oke. Lalu ada You Got the Love dan ada Commitment. Oke. Kita taruh tengah ya. Oke, apa yang menjadi alasan kamu terlahir kembali ke bumi ya? Kalau untuk kenapa kamu reinkarnasi kembali atau terlahir kembali ke bumi, pertama adalah untuk kamu bisa membangun kembali sebuah kehidupan yang baru. Jadi karena kartu yang melambangkan kamu ini the Fool ya, yang berarti memang the Fool itu melambangkan sebuah journey yang baru. Kamu menjadi seseorang yang baru, yang mungkin tuh nggak punya banyak knowledge atau nggak punya banyak pengetahuan atau nggak punya banyak pengalaman untuk bisa menjalani sebuah kehidupan yang baik seperti itu. Jadi mungkin in this lifetime kamu akan banyak ngerasa bingung, akan banyak ngerasa kayak ini udah benar belum ya, itu udah benar belum ya, aku nih udah bisa belum sih, aku nih jago di sini nggak sih? Karena memang in this lifetime alasan kenapa kamu terlahir adalah dikarenakan kamu diminta untuk menjadi si the architect ini, menjadi seseorang yang completely new, seseorang yang baru, yang merobohkan apa yang pernah menjadi benar bagi kamu ataupun apa yang orang ekspektasikan dari kamu, apa yang orang inginkan dari kamu menjadi sesuatu yang baru, menjadi sesuatu yang sesuai dengan your authentic self, dengan apa yang kamu inginkan, dengan apa yang sesuai dengan soul contract-nya kamu. Jadi mungkin ya dalam kehidupan kamu, karena di ada Fuse of the Ego juga, itu akan mengalami banyak problem dari ego. Jadi kayak kamu akan banyak terpengaruh oleh ego yang menjadi musuh utama kamu ya in this lifetime. Bukanlah orang dari luar, itu bisa jadi, tapi kayak yang musuh utamanya adalah inner self kamu atau si ego kamu ini ya.
yang akan ngebuat kamu tuh sulit ngapa-ngapain kalau kamu masih dipengaruhi oleh si ego ini, untuk melakukan apapun yang kamu inginkan yang sesuai dengan apa yang membuat kamu bahagia. Kenapa? Karena itu tadi, ketika kamu misalkan mau nyoba, misalkan ya, cat rambut aja kayak gitu, ego kamu bilang, ah nanti nggak cocok, ah nanti dipandang seperti ini sama orang. Nah, ini menjadi problem utamanya gitu. Si ego kamu yang berusaha untuk kayak memanipulasi kamu. Nah, tugas kamu adalah untuk tidak percaya pada si ego ini dan melepaskan diri kamu dari distraction, dari hal yang tidak penting dari kehidupan, dari hal yang tidak necessary, dan berfokus pada apa yang kamu inginkan. Jadi tugasnya kamu ini adalah si Earth ini untuk menenangkan apapun itu, seperti apapun itu bentuk dari ego kamu. Jadi untuk kamu grounded, untuk kamu punya sosok, punya sisi yang tenang dari dalam. Kamu tahu apa yang kamu inginkan, kamu tahu apa yang penting bagi diri kamu, dan kamu go for it. Itu yang paling penting. Dan alasan kamu kenapa terlahir ke bumi lagi adalah untuk mempelajari hal tersebut. Jadi kayak apapun itu yang pernah kamu pelajari di belakang, apapun itu yang sudah pernah kamu ketahui, kayak kamu untuk membawa approach yang baru, yang mungkin very authentic dan gak sama dengan apa-apa yang orang ketahui. Maka dari itu mungkin kayak kamu sulit untuk bisa mendapatkan validasi atau nggak dapat banyak support, karena memang yang kamu lakukan adalah something yang very very brand new, baru banget kayak gitu. Apakah hal tersebut nggak akan berhasil? Tentu tidak. Apakah akan lancar banget? Ya enggak juga, karena segala sesuatu tuh ada divine timingnya, dan kamu di sini diminta untuk mempercayai si divine timingnya, bahwasanya kamu selalu berada di tempat yang tepat di waktu yang tepat. Jadi untuk kamu let go of control, untuk kamu melepaskan diri dari kontrol, bahwasanya kehidupan kamu harus seperti ini, harus seperti itu, harus begini begitu, melainkan untuk kamu ikhlas, untuk kamu enjoy the moment, untuk kamu berfokus pada progress, berfokus pada apa yang sedang kamu lalui saat ini. Jadi belajar mindful juga gitu. Kenapa kamu diberikan hal seperti ini untuk datang lagi ke bumi? Kenapa alasan kamu tuh seperti ini? Kayak jadi seseorang yang baru, bangun sesuatu yang baru, mungkin dengan kondisi yang tidak suportif, yang kamu harus dipengaruhi oleh ego, yang kamu harus belajar to ground yourself, to let go of distraction, melepaskan diri kamu dari hal-hal yang tidak necessary, berfokus pada tujuan, untuk kamu belajar mindfulness, untuk berfokus pada in this present moment, dan untuk mempercayai divine timing, atau mempercayai pada waktu yang memang meant for you, atau waktu yang memang merupakan waktunya kamu sendiri. Itu kenapa sih gitu ya. Di sini dijelaskan kembali untuk apa itu life purpose kamu atau misi jiwa kamu. Dengan di sini ada baby steps ya, dan juga Queen of Roses. Yang aku lihat adalah ini adalah waktunya kamu untuk step up, semakin dekat dengan the best version of yourself. Queen of Roses adalah sesosok yang indah banget, yang cantik banget. Kalau kamu lihat di sini ya, itu adalah sosok yang very beautiful, indah banget, dan dia tuh tahu apa yang dia lakukan, tahu apa yang dia sukai, dan dia dikelilingi dengan hal-hal yang membahagiakan. Karena terkadang apa yang sekitar inginkan dari kita, apa yang kita rasa tuh harus wajib kita miliki, atau apa yang orang tua kamu ajarkan, atau apa yang lingkungan kamu ekspektasikan, belum tentu adalah hal yang membuat kamu bahagia. Nah, dengan kamu yang build your very own house, akan ngebuat kamu belajar bahwasanya untuk membangun sesuatu bukanlah hal yang mudah, tapi hal inilah yang akan menjadi knowledge yang sangat-sangat penting dalam hidup kamu. Ya, memang kamu adalah si the fool yang gak tahu akan banyak hal, yang mungkin bingung-bingung, tapi bukan berarti kamu tidak bisa menjadi the Queen of Roses yang seindah ini, yang very beautiful, very lovely.
dan cantik banget kayak gini ya. Alasan kenapa kamu diminta untuk pelajari hal-hal ini adalah untuk kamu mengambil action sedikit demi sedikit yang semakin bisa mendekatkan diri kamu dengan the Queen of Roses ini, seseorang yang dikelilingi oleh hal-hal yang membahagiakan, tapi dia tidak punya kontrol, dia tidak terobsesi, dia tidak punya attachment pada the beauty di sekitarnya dia. Itu hanyalah hal-hal yang mengelilingi dia, tapi kalau satu hal nggak ada atau ada hal yang berubah, dia nggak apa-apa. Karena dia tahu mungkin keindahan tuh bukan hanya hal ini saja. Ada hal yang lain lagi, atau mungkin ada hal yang perlu dia pelajari. Jadi seseorang yang pintar, seseorang yang tidak terkalahkan oleh kehidupan dan bisa bertahan dalam kondisi apapun itu dengan bisa melihat dari outlook yang positif. Jadi kayak mau ada badai 1000 bulan pun kayak tetap bisa bertahan, tetap bisa senyum. Ini bukan toxic positivity ya, tapi kayak dia udah punya mental strength yang kuat, dia udah punya keyakinan yang kuat. Dan ini semua apakah dihadapi dengan mudah? Maksudnya apakah lesannya ini mudah gitu? Tentu tidak. Karena untuk bisa sampai ke sini yang dihadapi itu harus banyak banget. Intuisi kamu harus mengandalkan intuisi kamu dalam maju ke depan. Ya, dan di sini ada juga the love juga. Kamu diminta untuk belajar melepaskan diri dari codependency, untuk kamu set boundaries dengan hal-hal yang tidak membahagiakan bagi diri kamu. Jadi dalam progresnya ini kamu akan banyak kehilangan orang-orang yang mungkin sebelumnya kamu rasa tuh penting dalam hidup kamu, tapi sebetulnya bukanlah sebuah pilihan yang paling sehat. Contohnya adalah banyak orang yang memandang kayak keluarga adalah segala sesuatu tentang keluarga tuh harus diterima mau nggak mau. Nah padahal di sini nggak harus kayak gitu. Dan life purpose kamu ataupun alasan kenapa kamu terlahir kembali adalah untuk melepaskan diri dari pikiran-pikiran ataupun stereotip seperti itu. Untuk kamu tidak membeda-bedakan manusia dan memandang segala sesuatu secara apa adanya, dan melihat kalau segala sesuatu tuh cocok nggak sama kamu. Kalau nggak cocok ya nggak usah, kalau cocok ya nggak apa-apa. Jadi untuk kamu kayak tidak mencari validasi, tidak berusaha untuk disukai, melainkan simply be your authentic self, menjadi the Queen of Roses yang indah ini, dan tidak mempertanyakan worthiness kamu ketika ada orang yang nggak suka, karena kamu tahu kamu tuh indah, kamu tuh cantik, dan kamu luar biasa. Dan kalau ada orang yang gak suka ya simply mungkin karena bukan stylenya, atau kurang cocok, atau mungkin dia prefer hal yang lain, and that's fine kayak gitu. Dan untuk kamu punya komitmen pada beauty, pada happiness, pada kebahagiaan, tapi tanpa attachment. Karena gini, aku suka banget filosofi dari bunga mawar. Bunga mawar itu lambang dari keindahan, sexiness, kayak sexual energy, passion. Tapi kalau kamu terobsesi dan kayak dikekang banget, dikontrol banget, kamu akan lupa kalau di bunga mawar itu tangkainya ada duri, dan duri itu bisa melukai tangan kamu. Dan ketika tangan kamu terluka, kamu akan menyalahkan gitu ya, makin marah, makin kesel karena terluka. Si hal indah ini gak indah lagi di mata kamu, karena padahal kamu sendiri yang have so much control over it, nggak mau kehilangan, dikekep banget. Maka dari itu ya dia akan melukai tangan kamu, karena nggak ada yang sempurna di dunia ini, nggak ada yang semuanya indah, pasti ada kekurangan dan kelebihan masing-masing. Dan kalau kamu tidak bisa melihat keadaan secara apa adanya, menghargai keadaan secara apa adanya, dan tidak melihat keindahan secara apa adanya, tidak too much expectation, disitulah kamu bisa mendapatkan ketenangan. Jadi sebetulnya menurut aku alasan kamu datang kembali ke bumi adalah alasan kamu terlahir kembali adalah dikarenakan untuk kamu belajar hidup dengan penuh kasih sayang, menjadi sosok yang very beautiful, yang very confident, dikelilingi oleh hal-hal yang membuat dia bahagia dari seluruh sisi tanpa attachment. Karena kenapa? Karena dia sudah build kehidupannya dia dari bawah, dari bener-bener base ya, dari foundationnya, dan dia tahu udah experience a lot of things, ada banyak lessonnya,
sehingga dia tahu untuk punya attachment ataupun stay pada satu hal saja dan tidak mau terbuka pada perubahan hanyalah hal yang akan ngebuat kita semakin tertinggal. Dan alasan kamu terlahir ke bumi adalah untuk kamu menjadi sosok yang si Queen of Roses ini berkomitmen pada diri kamu yang apa adanya dan feel okay tentang segala penolakan, negative emotions, negative energy di sekitar kamu dan tidak memperdulikan hal-hal tersebut dan berfokus pada hal yang matters, berfokus pada hal yang buat kamu bahagia. Karena kamu tahu berpegang, punya attachment itu hanyalah sebuah kesengsaraan saja. Untuk kamu hidup dengan bebas, dengan cinta kasih, dengan tenang, dengan grounded dan percaya bahwasanya segala sesuatu itu ada di waktu yang tepat. Kalau belum datang ya berarti waktunya belum tepat. Kalau ditarik dari kamu, hilang dari kamu, mungkin itu sudah waktunya kamu untuk berpisah, and that's fine. Bukan berarti kamu gak akan ketemu dengan keindahan-keindahan lainnya. Jadi seperti inilah ya untuk kenapa sih alasan kamu terlahir kembali ke bumi. A very beautiful energy yang dilambangkan dengan the fool, sebuah ingin belajar gitu ya tentang kehidupan, ingin menjadi sosok yang indah, punya banyak mimpi, tapi memang progresnya ini nggak mudah, nggak yang datang dengan sangat smoothly. Cuman aku ngerasa efeknya akan sangat-sangat baik datang ke dalam hidup kamu ya. Oke, I think that's all untuk kamu yang pilih pile 1. Semoga readingnya bisa membawa gambaran yang baik dan menjadi referensi untuk tujuan kamu ke depannya. Sending you so much love and lights. Sampai jumpa di reading selanjutnya. Bye-bye. Hai, untuk kamu yang milih pile 2 dengan tumpukan kartu dari Good Karma Tarot ya, Tarot Good Karma deck ini. Kita lihat apa yang menggambarkan energi kamu tentang kenapa kamu terlahir kembali di bumi ya. Mari kita lihat energinya yang melambangkan energi kamu secara overall. Kita ambil satu kartu ya. Oke, Four of Swords ya. Aku taruh kartunya di sini. Dan untuk penjelas lainnya, aku sudah pre-shuffle. Di sini kartunya ada 8. Kita rapiin dulu ya. Oke, kita balik satu-satu dari sini. Alrighty. Aku rapiin dulu ya. Oke, agak terlalu miring. Nah, oke. Kita mulai untuk pile kedua. Alasan kenapa kamu terlahir kembali di bumi ya. Untuk kartunya di sini yang pertama ada Whale and Orca Elders, the King of Keys, ada the Great Suffering, ada Eight of Roses, ada Loosen Your Grip, ada the Garden, ada You Got the Love, dan juga ada the Treasure. Oke. Kita mulai dulu dari alasan kenapa kamu terlahir kembali di bumi ya. Energi pertama yang aku dapatkan di sini adalah alasan kenapa kamu terlahir kembali di bumi itu dikarenakan kamu diminta untuk mempelajari banyak hal, untuk diving deep, mengenal diri kamu yang sebenarnya itu seperti apa. Jadi ini lebih tentang self discovery ya menurutku. Hanya saja self discovery-nya ini bener-bener hanya berfokus sama diri kamu sendiri aja, bener-bener hanya berfokus pada yang menjadi frekuensinya kamu, yang menjadi warnanya kamu.
Jadi untuk kamu banyak mengumpulkan informasi seperti ini. Jadi untuk exploring ya. Jadi simple kayak kamu nih cocoknya pakai baju yang seperti apa yang ngebuat kamu flattering. Kamu mempelajari body type kamu, mungkin undertone skin kamu mempelajari makeup yang cocok, secara mungkin juga karir, apa sih yang cocok untuk aku. Terus pasangan, jadi untuk kamu banyak mengalami perjalanan hidup ya, yang akan ngebuat kamu tuh punya banyak knowledge, punya banyak pengetahuan, punya banyak kebiasaan, yang dimana dalam progresnya itu kamu diminta untuk tetap confident akan diri kamu yang sebenarnya. Mau kamu mungkin terlihat agak berbeda, atau mungkin gak sama sekitar kamu, atau mungkin warna kamu agak unik, untuk kamu tetap tenang, untuk kamu menjadi sosok yang in peace dan tetap berbahagia. Menurut aku juga it's very important untuk kamu mengelilingi diri kamu dengan community ya, yang membantu kamu, yang support kamu. Yang aku rasakan di sini untuk kamu pilih file 2 akan ada kemungkinan punya ketidakcocokan dengan lingkungan yang tempat kamu dibesarkan, atau justru erat banget koneksinya atau hubungannya gitu. Jadi untuk kamu tuh really loving your people, untuk kamu benar-benar menyayangi orang-orang di sekitar kamu. Tapi untuk kamu belajar bahwasanya lingkungan kamu juga adalah tempat dimana kamu, setiap orang punya pandangannya sendiri, punya pendapatnya masing-masing. Jadi gak apa-apa kadang-kadang kalau ada permasalahan, kayak kalau ada sebuah kesalahan, itu bukan berarti hubungannya buruk, bukan berarti kamu harus langsung judgmental, bukan berarti orang ini gak menyayangi kamu, gak menghargai kamu, tidak seperti itu. Melainkan untuk kamu belajar memahami, belajar ikhlas, belajar untuk bisa menerima. Jadi kayak menurut aku kamu akan dapat banyak lesson juga dalam relationship ya, untuk kamu kayak punya hubungan yang healthy dan menikmati ketidaksempurnaan yang indah. Gak harus semuanya sempurna, gak harus semuanya sehat, tapi kalau secara overall itu adalah hal yang indah, itu berarti worth it untuk dipertahankan, seperti itu. Jadi kayak alasan kenapa kamu terlahir kembali ke bumi adalah untuk kamu hidup dengan tenang, untuk kamu hidup sesuai dengan apa yang membuat kamu bahagia, tapi dengan tanpa judgment, tanpa kayak aku rasa nih orang-orang yang pilih file 2 ini mungkin akan ada trauma dari masa lalu, dari apa yang pernah terjadi, jadi sulit untuk bisa melepaskan diri dari masa lalu ya, kayak masih terngiang-ngiang kayak gitu, atau terlalu memfokuskan diri pada masa depan, jadi bisa jadi agak dingin sama banyak orang, menutup diri, gak berani untuk keluar dari comfort zone, jadi tidak punya healthy connection dengan diri kamu maupun dengan sekitar. Nah, menurut aku sebetulnya itu alasan kenapa kamu terlahir ke bumi adalah untuk punya healthy connection tersebut dengan diri kamu maupun dengan sekitar, dengan hal-hal yang ada di sekeliling kamu, untuk kamu tenang, untuk kamu in peace, tapi tetap dengan boundaries yang sehat, seperti itu. Karena kayak kadang-kadang kalau orang yang kita sayang ya berperilaku di luar yang biasanya, karena mungkin mereka project their feelings, marah atau ada kesel, kita bisa kecewa, kita bisa kayak bisa-bisanya kamu ngelakuin ini sama aku, atau kadang kita judgmental sama apa yang terjadi sama mereka, kayak malah nakut-nakutin. Misalkan temen kamu ada musibah apa, kamu kayak ih dia kan pernah kayak gini, kamu kayak gini lo nakut-nakutin. Jadi kayak
bukannya malah membantu, malah ngarahin ke arah yang tidak benar. Nah, menurut aku alasan kenapa kamu terlahir ke bumi adalah untuk punya healthy connection tersebut. Kayak ya kalau teman kamu lagi capek, disupport. Kalau kamu lagi capek, jangan takut, jangan malu untuk bisa sharing, untuk bisa cerita sama orang lain, untuk bisa kamu membicarakan kesulitan kamu tuh seperti apa, untuk kamu nggak yang kayak diem aja atau nutup diri, melainkan untuk tahu kapan saatnya kamu harus berekspresi, kapan saatnya kamu harus memberikan space untuk diri kamu sendiri, memberikan space bagi orang lain untuk mereka sendiri, untuk mereka bercerita, seperti itu. Jadi kehidupan kamu ini, kamu akan belajar banyak tentang koneksi, hubungan dalam relationship secara romantically juga, dengan teman, dengan keluarga, dengan diri kamu sendiri, yang paling penting juga begitu. Karena untuk kamu juga tidak punya attachment dengan community kamu, bahwasanya kayak kalau ada hal yang berubah ya udah nggak apa-apa, kalau memang dia mau pergi ya udah nggak apa-apa. Kalau dia berubah ya namanya kehidupan, setiap orang berubah dan kita nggak bisa expect segala sesuatu selalu sama. Untuk kamu hidup dengan bahagia, untuk always softening to love, untuk kamu memandang segala sesuatu dengan kacamata cinta kasih. Jadi untuk jadi seseorang yang penuh dengan cinta kasih, yang gentle sama diri kamu maupun sekitar. Karena kayak kalau garden kamu ini cuma digambarin sama satu warna aja, cuman atau kayak sesuai dengan apa yang kamu ingin kontrol, ataupun kayak kamu tidak bisa rational terhadap keputusan yang kamu ambil, dimana kayak ya kadang-kadang ada hal yang berubah, kadang-kadang si bunganya kena hama, kadang-kadang cepet banget tumbuhnya, lebih cepet dari yang sekitarnya, kadang-kadang dia kalau warna putih ada bintik-bintiknya, jadi kayak nggak sempurna, tapi bukan berarti tidak indah. Tetap garden kehidupan kamu, warna kehidupan kamu, apa yang terjadi dalam hidup kamu adalah hal yang indah, dan everything is very beautiful kalau kamu punya perspektif yang seperti itu. Kamu punya perspektif yang indah, kamu punya perspektif yang baik terhadap kehidupan kamu. Karena menurut aku kayak kamu akan punya tendensi untuk punya ekspektasi yang besar terhadap kehidupan. Jadi sama orang lain, mungkin sama romantic partner kamu juga kayak expect partner kamu to do this, to do that. Jadi udah banyak kayak ekspektasi, bayangin begini begitu, tapi tahu-tahu mungkin gak tercapai dan kamu sendiri yang marah, kamu sendiri yang capek. Padahal yang kamu tuh kecewa bukan sama dia, tapi sama ekspektasi kamu sendiri, begitu. Nah, di kehidupan ini adalah waktunya kamu untuk mempelajari hal-hal tersebut, untuk kamu menyayangi sekitar kamu dengan tidak kesempurnaannya itu, dan untuk kamu ketimbang melihat apa yang hilang, apa yang lepas dari diri kamu, melainkan untuk kamu berfokus pada apa yang bisa kamu lakukan untuk membuka kesempatan yang terbaik saat ini. Energi yang aku dapetin banyak banget di sini, message-nya kayak karena ini tentang koneksi dengan diri kamu sendiri dan sekitar, ini gambarannya akan berbeda-beda banget, kayak kasusnya itu akan beda-beda banget. Bisa jadi kamu struggle dengan self love, sulit untuk bisa menerima diri kamu, punya body issue atau insecurity tentang diri kamu, tentang suara kamu, atau tentang warna kulit atau yang lainnya. Atau bisa juga dengan orang lain, dengan partner kamu ada trust issue, ada anxious attachment, ataupun hal-hal lainnya yang ngebuat kamu tuh sulit untuk bisa punya hubungan yang sehat dengan diri kamu dulu, dan baru ke sekitar, kayak gitu. Nah, hal ini semuanya perlu diubah dari dalam diri kamu dulu. Jadi sebetulnya ini tuh
semua alasan kenapa kamu terlahir kembali ke bumi itu adalah, pertama yang perlu kamu lakukan adalah untuk bangun healthy connection dengan diri kamu sendiri dulu, karena everything starts from within. Kalau kamu udah benar dari dalam, kalau kamu udah who you are, itu udah menjadi sosok yang bijaksana, maka yang sekitar tuh akan mengikuti. Karena kita nggak bisa maksa untuk orang sekitar untuk ngikutin apa yang kita mau, menjadi apa yang kita inginkan. Itu adalah sesuatu yang di luar kontrol kita dan nggak akan pernah bisa kita kontrol. Maka dari itu kamu perlu untuk build a healthy connection dengan diri kamu sendiri dulu, inner work ya, untuk kamu tuh be confident in who you really are, belajar self-acceptance, self-love, memahami kekurangan kamu, kelebihan kamu, dan tetap memandang diri kamu in a loving perspektif dimanapun kamu berada, seperti apapun itu kondisinya. Karena orang-orang yang pilih pile 2 ini cenderung punya ekspektasi yang besar sama dirinya sendiri ataupun sekitar, jadi mudah kecewa atau mudah marah karena kontrol tersebut ya. Nah, seperti inilah menurut aku yang menjadi alasan kenapa kamu terlahir kembali ke bumi ya, untuk pile 2, untuk membangun healthy connection dengan diri kamu maupun dari sekitar. Oke, aku rasa kurang lebih seperti itu untuk sesinya kali ini. Semoga hasilnya bisa bermanfaat. Terima kasih. Bye-bye. Hai, untuk kamu yang pilih pile 3, mari kita bacakan. Kita lihat ya, untuk kartu yang melambangkan apa alasan kamu terlahir kembali di bumi itu seperti apa. Untuk kamu yang pilih pile 3, yaitu Neo Tarot ya, kita lihat kartu yang melambangkan kamu ini di sini apa. Oke. Queen of Swords ya, a very intense energinya intense banget nih. Oke, kita taruh ini ke samping dan ini di sini ya untuk melambangkannya. Dan untuk penjelasnya aku udah pre-shuffle di sini ada 8 kartu. Kita buka satu-satu ya. Ada Forge Don't Follow, ada The Treasure, ada apa ini? Seven Star Sister, ada Clearing the Way, ada Star Family ya, ada The Akashic Library, ada We the Hathors, dan juga ada The Oracle of Delphi. Oke. Yuk kita bacakan ya untuk pile ketiga, alasan kenapa kamu terlahir kembali di bumi. Dari kartu pertamanya dulu ada Forge Don't Follow dan The Treasure. Aku ngerasa kalau untuk alasannya ya, kenapa kamu terlahir kembali di bumi itu adalah untuk dari Queen of Swords di sini aja udah menjelaskan kalau kamu itu terlahir kembali untuk membuat sebuah pilihan, membuat sebuah gertakan, membuat sebuah kehidupan yang rasional, di mana kamu ini bijak, kamu disiplin akan kehidupan kamu tahu apa yang harus kamu lakukan, kamu berani untuk memilih hal yang tepat untuk diri kamu, meskipun mungkin progresnya tidak dalam cara ataupun tidak dalam hal yang paling menyenangkan atau yang paling kayak mudah untuk dijalankan. Nah, itu adalah alasan kenapa kamu terlahir kembali ke bumi. Karena di sini ada Forge Don't Follow, di mana kamu akan diminta untuk membuat jalannya kamu sendiri, your very own path dalam kehidupan kamu saat ini. Apapun itu yang terjadi, kehancuran seperti apapun itu yang kamu alami, dan menurut aku kayak mungkin ya, dari kamu udah merencanakan nih kehidupan kamu pas sudah gede seperti apa, tahu-tahu mungkin lulus kuliah atau kamu udah di suatu bidang untuk waktu yang panjang, terus tiba-tiba kamu ngerasa nggak cocok dan ternyata memang passion kamu bukan di situ. Akan ada sebuah kondisi yang ngebuat kamu ngerasa apa yang pernah kamu percayain,
apa yang pernah kamu inginkan atau apa yang orang lain ekspektasikan dari kamu bukanlah hal yang buat kamu bahagia. Bisa juga secara belief atau pasangan seperti itu. Karena memang tugas kamu in this lifetime adalah untuk mencari the treasure, kebahagiaan, keindahan, keajaiban yang ada dalam hidup kamu, yang mungkin itu gak semudah itu untuk dicari. Karena ketika kita dalam kondisi yang berantakan, ketika ada sesuatu yang hancur dari diri kita, ketika kita berusaha akan sesuatu tapi tidak ada hasilnya, ini sangat mudah untuk ngebuat kita ngerasa depressed, ngebuat kita ngerasa sedih, ngebuat kita ngerasa mempertanyakan our worthiness. Tapi disinilah tugas kamu untuk kamu stay rational dan tidak mengikuti ego kamu tuh arahin kamu kemana. Karena Queen of Swords ini ya energinya itu sangat tegas, energinya itu apa adanya, energinya itu nggak menye-menye. Nah itu tuh adalah energi yang perlu kamu embrace dalam keseharian kamu, untuk kamu menjadi seseorang yang very confident pada pilihan kamu, meskipun mungkin pilihan yang kamu ambil ini bukanlah pilihan yang mudah untuk dijalankan atau gampang gitu untuk kamu selesaikan, atau kayak ya udahlah. Karena ini dua kartu ini tuh very intense, energi tuh kayak kamu tuh sudah sampai kayak nggak bisa nafas, sudah sampai kayak mau nangis, sudah bukan hanya mau nangis, kayak udah habis gitu air matanya, tapi kamu diminta untuk rational. Dan meskipun kamu berharap kayak ada peta yang bisa ngarahin kehidupan kamu, justru tugas kamu adalah untuk membuka your very own path sendiri, untuk kamu membuka jalan kehidupan kamu sendiri. Karena ya, clearing the way ketika ada sebuah hambatan di sini yang besar banget, yang mungkin kamu ngerasa tuh sulit gitu untuk melepaskannya, yang kayak kalau terlalu kamu pakai alat yang terlalu cepat, misalkan pakai gergaji, ini mungkin bisa merusak alatnya. Kalau kamu terlalu pelan-pelan gak selesai-selesai, kalau diangkat pun berat, jadi kayak serba salah gitu. Di sini kamu diminta untuk cerdik dalam memutuskan, cerdik dalam punya ide-ide kehidupan kamu, supaya kamu bisa melahirkan kembali a beautiful creation. Karena kayak setelah kamu melewati masa-masa ini, masa-masa kamu harus melepaskan diri dari ego, dari permasalahan, dari hambatan, kamu ngerasa hancur all over the place, kamu ngerasa gak ada yang nuntun kamu ngerasa gak ada yang ngarahin kamu. Nah tujuannya itu adalah the 7 Star Sisters, yaitu adalah beauty in life, happiness in life, untuk kamu mendekatkan diri kamu dengan higher self kamu, dengan the best version of yourself. Nah, alasan kenapa kamu terlahir kembali ke bumi adalah untuk mempelajari hal tersebut. Jadi kayak apapun itu yang pernah kamu alami, masa lalu kamu seperti apa, untuk kamu memahami bahwasanya hal tersebut hanyalah pikiran saja, hanyalah memori saja, dan yang kamu perlu pentingkan adalah in this present moment, selalu mindfulness, this present moment. Jadi kayak ya udah, sekarang meskipun aku bilang kayak tadi, coba aja tadi aku nggak lewat kayak gini, nggak lewat sini, coba aja aku datangnya lebih cepat, coba aja gini, tapi yang ada di hadapan kamu ya si pohon besar yang menghadang ini. Kamu nggak bisa berharap yang lain-lain, yang harus kamu selesaikan ya pohon besar ini. Meskipun mungkin itu bukanlah hal yang mudah untuk dijalani, hal yang mudah untuk dihadapi, butuh banyak kepintaran, butuh banyak kecerdikan, dan it's not something yang fun doang, yang seru doang, tapi it needs a lot of effort. Tapi tugas kamu memanglah setelah kamu melewati hal-hal ini, punya knowledge akan kehidupan, kamu akan didatangkan dengan the 7 Star Sisters, yaitu untuk kamu birthing creation, untuk kamu melahirkan hal-hal baru, hal-hal yang kreatif, ide-ide yang sangat original. Nah kamu itu sebetulnya menurut aku terlahir untuk menciptakan sebuah penciptaan ataupun ide-ide yang sangat kreatif, yang sangat luar biasa, yang cuman punya kamu aja. Jadi kayak contohnya secara baju nih, misalkan fashion style, nah kamu tuh akan punya gayanya kamu doang, kamu tuh akan menemukan sesuatu. Makanan juga gitu, atau
teknologi atau mungkin skincare atau apapun itu, kayak kamu akan menemukan sesuatu yang baru gitu. Kamu terlahir kembali untuk menemukan sebuah penemuan, untuk menambah ilmu pada bumi ini yang akan mempermudah kehidupan manusia nantinya, dan akan ngebuat manusia tuh ngerasa bisa lebih nyaman dalam menjalani kehidupannya begitu. Lalu kira-kira your life purpose atau alasan kenapa kamu hidup atau misi jiwa ya. Di sini ada Star Family dan The Akashic Library. Oke. Menurut aku dari dua kartu ini, Star Family itu melambangkan juga, menurut aku adalah energi yang cukup all over the place, energi yang agak berantakan. Kita tidak connected dengan diri sendiri, dengan our authentic path. Nah, life purpose kamu atau misi jiwa kamu adalah untuk kamu tetap punya passion yang sehat, untuk mengubah untuk mengubah fire energy gitu ya, yang negatif ke arah yang positif. Yang tadinya tuh anger, kemarahan, kekecewaan, kontrol, diubah menjadi passion, semangat, compassion, untuk diubah ke energi yang positif gitu ya, secara fire energy. Jadi untuk kamu memiliki fire energy yang sehat, untuk kamu exploring dalam diri kamu, self discovery, lalu juga tentang kamu melukiskan hal-hal baru dalam Akashic Records kamu, dalam library kehidupan kamu. Kayak no matter what happen, mau kamu all over the place atau apapun itu, untuk kamu come back to yourself, mengingat diri kamu yang sebenarnya itu seperti apa, feel confident in who you really are, dan bersinar dengan menciptakan hal-hal baru, menciptakan sebuah penemuan baru yang luar biasa, yang sangat bermanfaat untuk kehidupan manusia di sekeliling kamu, kayak gitu. Jadi misi jiwa kamu adalah untuk kamu melukiskan, mengingat dulu diri kamu yang sebenarnya seperti apa, untuk kamu come back to your true self, untuk kamu let go of distraction, untuk kamu memanggil all of your teams dari guide, kamu mengenal guides kamu, membangun koneksi dengan Archangel Michael, dengan Archangel Raphael, misalkan Archangels di apa ya, yang lain-lainnya gitu ya, secara higher self kamu, untuk kamu bisa semakin kuat, punya lebih banyak knowledge, punya lebih banyak koneksi. Jadi kayak ide yang kamu sampaikan ini adalah ide yang datang dari semesta, yang datang sangat original dan sangat punya manfaat yang besar, seperti itu. Jadi life purpose kamu adalah untuk menemukan sesuatu gitu, despite apa yang menjadi realita kamu sekarang, untuk menjadi seseorang yang tetap rasional, tetap kuat, tetap strong, tetap disiplin akan kehidupannya ya. Karena dalam progres, sorry kalau gerak-gerak ya, karena dalam progres untuk pencarian ini ada The Oracle of Delphi yang melambangkan kayak sebetulnya hal yang kamu temukan ini bukanlah hal yang baru banget, tapi kayak mungkin udah banyak orang yang nemuin, tapi mereka tidak bisa mentranslatekan ataupun kayak mencari penjelasan yang lebih mudah, yang bisa dengan lebih mudah diterima, yang bisa orang nyaman gitu dalam menerimanya dengan baik. Nah, tugas kamu adalah untuk menginterpretasikan sebuah ide dengan bahasa, dengan cara yang lebih mudah diterima oleh orang yang biasanya. Nah, tentu untuk kamu menemukan hal ini, kamu gak bisa ngikutin jalan siapapun itu, karena memang belum ada tutorialnya, karena orang-orang belum ngerti caranya. Nah, life mission kamu adalah untuk kamu menemukan sebuah ide luar biasa, kamu menginterpretasikannya dengan cara yang lebih mudah untuk diterima. Jadi orang tuh, oh ya, oh gini tuh gitu, yang tadinya pusing gak tahu harus gimana, atau kayak nggak yakin, nggak pede, tapi sama kamu tuh nyaman gitu, kayak oh ternyata nggak susah ya, kayak gitu, oh ternyata tuh simple ya, kayak gitu. Yang ada dalam bayangan aku tuh kayak bisa simple kayak kamu kalau kamu tahu kayak lipstick gitu ya, Maybelline, dia yang vinyl ink kalau nggak salah,
kayak itu kan glossy ya. Nah, biasanya lipstick glossy itu kan sangat transfer. Nah, life mission kamu bisa sesimpel kayak nemuin cara untuk tidak transfer, untuk tidak merepotkan orang, ataupun bisa lebih nyaman, bisa lebih simple untuk digunakan sehari-hari karena nggak transfer, nggak bleber kemana-mana, tapi tetap glossy gitu. Bisa sesimpel seperti itu life mission kamu, untuk kamu memudahkan hidup orang lain dengan ide-ide kreatif kamu yang lebih mudah bisa diterima oleh orang banyak, seperti itu. Untuk kamu membawa a new beginnings, a lot of love, untuk kamu menggunakan cinta kasih, semangat, compassion, deep love, pada hal yang sedang kamu fokuskan, seperti itu, untuk melahirkan hal-hal yang lebih mudah, seperti itu, untuk memudahkan kehidupan orang lain, untuk memiliki kondisi yang nggak sulit, nggak bikin pusing kayak gitu. Nah, tugas kamu, jadi mungkin untuk kamu bisa mengeksplornya, tentu kamu akan mengalami kepusingan sendiri dulu, tapi memang itu adalah life mission kamu. Jadi life mission kamu adalah untuk memudahkan kehidupan orang lain dengan ide yang kamu miliki, dengan cara approach yang kamu miliki, dengan karena mungkin bagi orang lain itu mungkin udah agak ngerti, tapi kayak kamu tuh approach-nya tuh dengan with a form of love, dari hati, dari kecerdikan, jadi kayak jauh lebih mudah untuk sukses, jauh lebih mudah untuk bahagia, jauh lebih mudah untuk diterima, seperti itu. Nah, bentuk dari life mission kamu seperti ini ya, menurut aku a very beautiful energy, bermanfaat banget kehidupan kamu ini bagi orang lain, dan tentu ini juga akan sangat bermanfaat bagi diri kamu sendiri karena kamu akan mendapatkan banyak kesuksesan. Jadi kalau di awal-awal kehidupan kamu kayak hidup kamu lempeng-lempeng aja atau bahkan sangat all over the place, jangan khawatir, jangan terlalu mikir nanti nggak bisa. There's always a way, dan suksesnya orang tuh di waktu yang berbeda-beda dengan cara yang berbeda-beda. So be confident, believe in yourself, dan percaya bahwasanya kalau waktunya sudah tiba, kamu pasti akan diantarkan ke tempat yang tepat, begitu. Okay, I think that's all untuk file 3 kali ini dengan pertanyaan alasan kamu terlahir kembali ke bumi. Semoga hasilnya bisa bermanfaat. Sending you so much love and light. Bye bye.